Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pak Guru di mana saja berada. Kali ini kita akan berkunjung ke Museum Sasmitaloka Jenderal Besar A.H. Nasution. Tapi sebelumnya, apabila Anda suka dengan video ini, silahkan klik tombol subscribe, share, like, dan tekan tombol lonceng agar selalu update dengan channel ini. Museum Abdul Haris Nasution atau Museum Sasmitaloka Jenderal Besar Abdul Haris Nasution adalah sebuah museum yang berada di Jalan Teguh Umar nomor 40 Jakarta Pusat. Pada awalnya tempat ini merupakan kediaman pribadi dari A.H. Nasution yang ditempati dengan keluarganya sejak tahun 1949 hingga dia wafat pada 6 September tahun 2000. Setelah 8 tahun sepeninggalnya A.H. Nasution, keluarganya pindah rumah dan kemudian rumah ini dijadikan museum. Museum ini diresmikan pada hari Rabu tanggal 3 Desember tahun 2008 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Museum ini menyimpan banyak peninggalan sejarah seperti koleksi buku, pakaian, senjata, foto, hingga perabotan yang masih dipertahankan. Tempat ini juga menyimpan kenangan peristiwa dramatis yang hampir merenggut nyawa Nasution pada tanggal 1 Oktober 1965. Di halaman depan museum, terdapat patung Jenderal Nasution dalam posisi berdiri, diapit sepasang meriam, dan di depannya ada sebuah tiang bendera di mana berkibar bendera sang saka merah putih di puncaknya. Patung dada menyambut di pintu masuk Museum Jenderal A.H. Nasution. Sesaat setelah pintunya dibuka oleh petugas museum, tulisannya berbunyi, "Korban kebiadaban G30 SPKI yang mengakibatkan tewasnya putri tercinta Ade Irma Suryani Nasution dan ajudannya Letnan 1 CZI Pierre Tendean." Lalu ada tulisan, "Negarawan sejati yang berkomitmen menentang paham komunis tumbuh subur di bumi Indonesia dan cendekiawan militer, peletak dasar perang rakyat semesta, dan prajurit sejati yang selalu menjaga kemurnian Pancasila dan keutuhan NKRI." Rumah Jenderal A.H. Nasution menjadi saksi dari betapa mengerikannya peristiwa yang harus dialaminya di kala itu. Kini, rumah tersebut terbuka untuk umum lantaran sudah dijadikan sebagai Museum Sasmitaloka Abdul Haris Nasution. Di bagian depan nampak sebuah ruang elegan yang diisi dengan sejumlah sofa hangat dan meja kecil. Ruangan tersebut tak lain digunakan untuk menerima tamu. Masuk ke rumah mendiang lebih dalam, pengunjung akan mendapati sebuah ruang dengan atmosfer yang cukup berbeda. Ruangan yang dipenuhi dengan rak berisikan banyak buku tersebut tak lain adalah ruang kerja sang jenderal besar. Buku koleksinya tersusun rapi dalam lemari. Di ruangan ini, mendiang sering menghabiskan waktu dengan membaca dan menulis. Sekarang di ruangan ini diisi oleh patung mendiang yang menggambarkan sosok A.H. Nasution sedang menulis di meja kerjanya. Rupanya ada salah satu ruangan khusus lagi di bagian tengah rumah mendiang. Ruang berwarna serba kuning tersebut diketahui cukup istimewa, sebab mendiang seringkali menerima kunjungan tamu penting seperti duta besar, tokoh nasional, dan lain sebagainya.
Ruangan tersebut hingga kini lantas dijuluki sebagai ruang kuning. Berbagai perabotan di dalamnya pun tergolong mewah dan elegan. Selain itu, karpet bermotif semakin membuat ruangan kian rapi dan menarik. Di lorong tengah terdapat patung pasukan Cakrabirawa yang pada peristiwa G30 SPKI masuk mengendap-endap menyerbu ke dalam rumah. Digambarkan memegang senapan dalam posisi siap tembak. Pengunjung juga bisa masuk ke dalam kamar tidur keluarga Jenderal A.H. Nasution, di mana sang jenderal dan istrinya berada saat terjadi peristiwa penyerbuan oleh pasukan Cakrabirawa. Petugas Museum Sasmitaloka Jenderal A.H. Nasution menceritakan bahwa pada malam itu Ade Irma tidur di kamar tersebut, diapit oleh Pak Nas dan Ibu Nas. Bukan main nyamuk malam ini. Ketika keduanya terbangun saat subuh, terdengar suara gedoran pintu depan. Ketika Ibu Nas membuka pintu kamar, pasukan Cakrabirawa telah berada di pintu depan, sehingga buru-buru Ibu Nas menutup dan mengunci pintu. Cakrabirawa, Cakra. Pasukan Cakrabirawa yang berusaha masuk ke kamar kemudian menembakkan senapan hingga menembus pintu, namun tidak ada yang terkena peluru. Ade Irma terbangun mendengar suara tembakan. Lubang bekas tembakan di tembok dan meja masih dipertahankan, ditandai jelas dengan lingkaran. Anakku, jangan buang tempo. Ayo kamu lari. Ayo, Mardia. Setelah dibujuk, Jenderal Nasution akhirnya bersedia kabur melompati tembok dan kemudian terjatuh di area kedutaan Irak. Ada terdapat diorama patung yang menggambarkan Nasution kabur dengan melompati tembok. Ini adalah tembok asli ketika Nasution lompat ke kantor kedutaan besar Irak. Ada bukti nyata dari kejamnya peristiwa G30 SPKI kala itu. Tepat menuju ke ruang tidur utama,
terdapat 3 patung yang menggambarkan aksi pasukan Cakrabirawa hendak mendobrak pintu. Sementara itu, sejumlah lubang di daun pintu kamar tidur utama pun hingga kini tak pernah diubah. Ada lingkaran kuning yang menjadi tanda dan saksi bisu sesaat sebelum sang putri Ade Irma Suryani tewas tertembak. Di sisi lain, sejumlah seragam kebesaran TNI Angkatan Darat mendiang kini tergantung di sebuah lemari kaca. Ruangan tersebut juga penuh dengan berbagai perlengkapan mendiang saat hendak bertugas, seperti baret, jam tangan, dan lain sebagainya. Bahkan, baju sang putri tercinta nampak bersanding dengan salah satu seragam mendiang. Selain itu, terlihat salah satu mainan kesayangan, yakni berupa boneka berwarna putih yang juga turut menjadi saksi bisu dari tewasnya sang putri. Selain itu, foto-foto, lukisan, serta peninggalan Ade Irma Suryani seperti tas kulit kecil dan tempat minum plastik juga dipamerkan di museum ini. Diorama Ade Irma Suryani yang berlumuran darah setelah ditembak pasukan Cakrabirawa dan digendong oleh ibunya Johanna Sunarti Nasution juga digambarkan sesuai kejadian saat itu. Menyaksikan diorama tersebut, kita bisa merasakan suasana mencekam saat tragedi malam tanggal 30 September menjelang subuh tanggal 1 Oktober 1965 itu terjadi. Terlihat patung pasukan Cakrabirawa mengarahkan senjata ke arah istri Nasution yang sedang menggendong Ade Irma yang sudah berlumuran darah. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Di halaman belakang Museum Sasmitaloka Jenderal A.H. Nasution, terlindung di dalam cungkup kanopi, terdapat mobil Volvo dengan nomor 02-00 dan 5 bintang. Hadiah dari pemerintah Orde Baru saat A.H. Nasution dianugerahi pangkat Jenderal Besar. Mobil itu kini menjadi salah satu koleksi museum. Di samping kanan bangunan utama terdapat paviliun. Dulunya merupakan kamar ajudan yang salah satunya ditempati oleh Letnan 1 CZI Pierre Tendean. Sang ajudan inilah yang kemudian diangkut ke lubang buaya dan gugur sebagai perisai bangsa.
Kini bangunan itu berisikan diorama Pierre Tendean ketika menghadapi todongan senjata para tentara Cakrawirawa. Pierre. Kalian tunggu saja di sini. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Kabar, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Semua isi dalam Museum Jenderal Besar A.H. Nasution masih asli seperti saat keluarga Jenderal A.H. Nasution tinggal di situ.